Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Bang Mando di acara Mojok Tokoh. Kali ini kita berada di Batanghari, bertemu dengan Bupati Batanghari, Bapak Fadil Arif. Kita akan melihat perkembangan Kabupaten Batanghari di bawah kepemimpinan beliau, di mana akhir-akhir ini kita lihat ada beberapa daya tarik yang ada di wilayah Batanghari yang mengubah fase kota Kabupaten Batanghari menjadi lebih menarik. Kita ingin tahu bagaimana sebenarnya konsep ke depan itu ya, Batanghari di bawah kepemimpinan beliau. Kita langsung ketemu dengan beliau. Selamat siang. Siang, Pak Bupati. Halo, ya, siap. Pak Bupati, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini sudah berapa tahun ini Pak Bupati? Hampir 2 tahun ya, tinggal 1 bulan setengah lagi 2 tahun deh. 2 tahun tinggal 1 bulan setengah lagi ya? Iya. Apa kira-kira yang menjadi inspirasi atau harapan yang mungkin bisa dicatat Pak Bupati selama awal pemerintahan ini? Yang pertama, saya sebagai orang Batanghari ya. Terus kita uji juga dengan melakukan survei, terus melalui pengenalan pada saat sosialisasi pilkada. Pada saat saya mencalonkan dengan Bang Haji Batiar, bahwa orang Batanghari itu punya keresahan. Keresahan bagaimana ibu kotanya ini dikenali. Pertama dikenali oleh orang Batanghari, kemudian dikenali oleh orang kabupaten lain atau provinsi lain. Ada pembeda lah ibu kota kabupaten ini dengan wilayah kecamatan lain. Ada keresahan itu. Kemudian ada juga timbul keresahan, kita harus ada yang dibanggakan terhadap Batanghari. Harus ada kekhasan, keunikannya, sehingga ada bedanya kita dengan tempat lain. Sehingga orang lain mau melihat Kabupaten Batanghari. Nah, ini salah satu yang kita lakukan di tahun kemarin ya. Bagaimana kita punya ruang komunitas yang masuk di dalam visi misi kita, 36 program prioritas. Bagaimana membuat ruang kota yang nyaman ya. Yang nyaman untuk didatangi keluarga-keluarga yang dari Batanghari dan mungkin ada keluarga dari kabupaten lain. Kota ini harus kita rubah, wujudnya harus kita rubah, harus kita bikin lebih asri, harus bikin unik. Nah, saat ini terasa sudah mulai nampaknya orang banyak datang ke sini. Mudah-mudahan ini yang kita lakukan di tahun 2022 terhadap kota Bulian ini dan kita lanjutkan di tahun 2023 penyempurnaannya, ini betul-betul tempat yang nyaman, aman, serta membanggakan orang Kabupaten Batanghari. Kemudian harus punya efek ekonomi deh. Nah, nanti akan kita bikin spot-spot yang orang tempat jualan, yang mungkin yang main musik juga di situ bisa juga ada. Jadi silaturahmi antara warga, ada tempat khusus yang mereka bisa mencengkrama. Bisa ada sentuhan batin lah di antara mereka. Itu satu. Yang kedua, dapat saya jelaskan bahwa 36 program prioritas kita, ada 3 yang belum kita bisa jalankan. Karena ada pentahapan. Kita tahu waktu kerja kita singkat, masalahnya banyak, ya. Masalah yang umum pastilah jalan, infrastruktur dan segala macam halnya itu, termasuk fasilitas-fasilitas pelayanan pemerintah yang ada, itu juga sudah mulai kita benahi. Tapi ini juga belum selesai dan harus dilanjutkan di tahun depan. Ada 3 hal besar lagi yang belum kita lakukan di hampir 2 tahun ini, yaitu pembangunan Islamic Center, kemudian membangun sirkuit balap ya, sirkuit balap. Yang ketiga, pembangunan pusat kerajinan dan oleh-oleh khas Batanghari. Nah, ini kita anggarkan di tahun 2023 ini. Waktu ini sudah dilaksanakan, yang lain tinggal dioptimalkan saja. Jadi 36 janji kita kepada rakyat Batanghari kita laksanakan. Soal nanti itu memuaskan atau tidak, soal nanti itu bisa berdampak baik atau tidak, itu akan kita ukur. Kita ukur dan kepuasan ya beda-beda persepsinya kan. Tapi paling tidak kita mencoba memberikan gambaran nyata kepada masyarakat bahwa kewajiban pemimpin yang dia janjikan pada saat dia kampanye dulu kita wujudkan. Nah, kita melatih masyarakat politiknya cerdas, dia bisa mengukur ketepatan janji pemimpinnya. Walaupun ya dalam prakteknya ternyata ada hal-hal yang tidak kita janjikan dianggap juga janji. Nah, ini juga kita cerdaskan kan. Oh, dulu Bapak lu janjinya ini. Kita lihat catatan kita, oh tidak ada janji ini. Karena janji ini sudah kita masukkan dalam 36 program prioritas kita ini. Kita tahu waktu kita singkat. Makanya kemarin untuk mengepus itu, untuk mempercepat itu kita melakukan pinjaman daerah ya. Pinjaman yang hitungan kita, kalkulasi kita ini bisa kita lunasi sebelum periode kita berakhir. Kita tidak mau ya, habisnya periode kita ini mewariskan hutang di periode berikutnya. Terserah siapa nanti pemimpinnya. Tidak boleh kita meninggalkan legasi yang jelek.
Nah, jadi kalau bisa di periode ini 36 itu jalan dan dioptimalkan, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Itu, Mandor. Pak Bupati, kalau saya lihat nih ya, kalau saya lihat di hampir 2 tahun pertama ini kan yang paling kelihatan publik adalah ruang-ruang publik kayak taman, kemudian kayak di sini kita lihat ada air menari gitu. Sebenarnya target utama dengan keberadaan ini apa, Pak Bupati? Itu tadi, membuat sesuatu yang menampakkan bahwa ini ibu kotanya Kabupaten Batanghari. Yang kedua, bagaimana timbul kebanggaan orang Batanghari. Bahwa ini ibu kota kita tidak kalah dengan ibu kota kabupaten lain. Karena masyarakat itu perlu keunggulan kompetitif yang diiringi dengan keunggulan komparatif ya. Kita tahu bahwa kita adalah di lintasan tengahnya Provinsi Jambi. Begitu banyak orang lewat Kabupaten Batanghari. Jadi kalau dia jelek kelihatan, kalau dia bagus juga kelihatan. Jadi kalau bahasa orang kita Jambi itu kalau dia ngotak ke kawannya enak lah. Nah, kamu kalau nengok bulian ada benda macam ini, ada benda macam ini kan. Nah kalau selama ini kan tidak ada yang enak diotainya. Bulian mana bulian tuh? Karena dulu timbul anekdot bahwa sebagian saudara kita yang dari Padang, saudara kita yang dari Palembang itu bertanya di dekat kantor Bupati Batanghari itu nanya ibu kota Batanghari itu di mana. Nah, sementara dia nanya di depan kantor Bupati Batanghari kan. Nah, berarti ada hal-hal yang tidak terlihat tanda-tanda ibu kota kabupaten ini. Nah, ini sekarang kita lihat kan. Wajah ibu kota kabupatennya. Jadi lebih menonjol dia. Ini kalau saya memahami sekilas sebagai masyarakat ya, Pak Bupati, ini kan kayak semacam daya tarik lah. Ini bisa jadi daya tarik wisata gitu ya. Saya mau tanya, sebenarnya di pemerintahan Pak Fadil sekarang ini sebenarnya Batanghari ini brandingnya sebagai kota apa sebenarnya? Apakah kota jasa, kota apa gitu? Kita masih gabungan ya, karena kita tahu bahwa Batanghari itu 80% masih di sektor pertanian ya. Sektor pertanian, jadi kita coba mulai menggesernya. Jadi jangan sampai main di hulunya saja gitu. Nah, kita coba menggesernya ke hilir. Bagaimana hasil sektor pertanian ini bisa dibelanjakan lebih banyak uangnya di Kabupaten Batanghari. Selama ini uangnya kan terbang deh. Dia belanjanya khusus ke Jambi, hiburannya ke Jambi. Kita mulai tata bagaimana uangnya banyak dibelanjakan ke sini. Sehingga ada reinvestasi deh. Kita tahu pertumbuhan ekonomi itu akan sangat dipengaruhi dengan belanja konsumsi tadi. Kita menginginkan uang yang dihasilkan dari Kabupaten Batanghari ya sebagian besar dihabiskan lagi di Kabupaten Batanghari. Sehingga lagi ekonominya bergerak kan. Sambil memancing saudara kita yang dari kabupaten lain yang kebetulan lewat di Batanghari juga ikut mampir. Karena kita berada di lintasan tengahnya kan. Ikut mampir ya mungkin dia makan di sini, minum di sini. Ya, kemudian belanja kerajinan di sini. Makanya itu harus kita siapkan spot-spotnya. Sehingga dia jelas tujuannya kemana. Jadi kalau dia pakai Google Maps, tidak nyasar lah dia. Pak Bupati, ini kan kita lihat tadi ada road race yang belum ya? Iya, yang belum. Ada Islamic Center. Ini di tahun 2003 ini ya? Iya, tahun 2003. Pertanyaannya, kenapa road race ini, Pak Bupati? Apa yang menjadi penting gitu? Jadi ada kegalauan dari orang-orang tua di Batanghari bahwa anaknya sering kebut-kebutan di depan rumah dinas Bupati. Saya sampaikan bahwa anak-anak muda itu energinya besar. Dia harus tersalurkan energinya. Pada saat tidak punya dia kegiatan positif, dia akan negatif. Bisa lari ke narkoba, dia kan. Kebut-kebutan ini agak negatif dikit lah, karena bisa membahayakan orang lain. Tapi kita melarangnya harus punya solusinya. Tidak bisa sesuatu dilarang, tapi solusinya tidak ada. Harus ada pengalihannya kan. Jadi kita larang dia kebut-kebutan, kita kasih tempatnya. Ini kalau mau ngebut, ini tempatnya. Makanya kita buat nanti sirkuit yang kita sudah rancang bagaimana masih ada terasa aroma jalanannya lah. Karena anak-anak ini kan pengen ngebut tapi ada aroma jalanannya. Anak-anak muda itu badung itu biasa lah. Asal jangan nakal saja dia kan. Jadi badung itu bentuk dari kecerdasannya. Nah, ini kita coba gunakan ya, energi lebih dari anak muda kita salurkan di sirkuit road race ini. Apakah yang ide-ide ini kalau boleh tahu inspirasinya dari mana? Apakah studi banding, ada semacam sister city gitu, kemudian diaplikasikan atau murni aja nih? Tidak ya, kita cuma menangkap yang apa yang dirasakan oleh masyarakat Batanghari saja. Jadi bukannya kita cerdas, bukan, cuma kita nyimpulkan saja. Oh ini keresahannya, kita coba, ini solusinya. Nah, solusi itu kita lakukan. Soal nanti bisa selesai atau tidak, solusi ini bisa jawaban tepat atau tidak, paling tidak kita sudah berusaha. Bahwa kita menawarkan solusi ya. Jangan sampai orang ngeluh tentang masalahnya, kita tidak punya solusi. Karena pemimpin itu adalah solusi bagi masyarakatnya.
tempat dia ngadu, ya kan? Ngadunya macam-macam lah. Nah, bisa jadi pembicaraan antara mereka saja, tidak mesti dia tatap muka dengan bupati kan. Nah, walaupun kita salah satu programnya ada Jumat Berkah namanya. Jumat Berkah ini setiap Jumat rumah bupati dibuka pagi-pagi hari, masyarakat bebas mengadukan masalahnya. Nah, ini coba kita tampung. Tapi ini 36 program ini kita deteksi. Pertama saya sebagai orang Batanghari yang memang secara kultural memahami kondisi Batanghari, kemudian juga dinamika perkembangan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Muncullah solusi 36 program prioritas ini tadi. Termasuk tadi sirkuit race tadi. Iya. Ini kan 2 tahun, tinggal 2 ya, 2 yang belum ya. Tiga yang belum ya. Ini nanti targetnya akan selesai tahun ini ya, semuanya 36 tuh. Selesai. Jadi 2024 cuma penyempurnaan saja deh. Mungkin ada yang masih tidak dilicinkan. Tapi pondasinya, konstruksinya sudah harus jadi di 2023. Karena waktu kita singkat ya. Waktu kita singkat, tapi janji itu harus kita penuhi kepada masyarakat. Tapi dari sekarang yang sudah jalan ini, Pak Bupati, menurut Pak Bupati berdasarkan kesan atau yang ditangkap lah oleh Pak Bupati gimana? Antusiasme masyarakat? Ya, kalau yang kita saksikan sekarang ini ya ramai terus ya, setiap hari ya. Ya kita nilai positif lah itu. Kalau yang lapor ke saya pasti baik-baik lah. Ya kan? Nanti kita coba uji ya, apakah benar ya baik-baik atau gimana. Tapi kita yakin nih, pada saat niat kita baik, kita laksanakan baik, ya pasti Tuhan ngasih jalan yang baik ya. Kita yakin itu saja. Tadi kan Pak Bupati bilang bahwa ini semua nanti akan harus berdampak secara ekonomi. Iya. Bagaimana mengolaborasikan ini Pak Bupati nanti ini supaya dinamika ekonominya hidup gitu di kawasan ini? Jadi kita mulai tata ya, walaupun tempatnya belum jadi, baru dijadikan di tahun ini, tapi sebagian sudah kita tata, yang pedagang-pedagang kecil itu untuk jualan di spot-spot yang didatangi masyarakat ini. Kemudian, itu yang di tahun 2023 kita bangun, pusat kerajinan oleh-oleh. Jangan sampai orang Batanghari, kita suruh mengembangkan minat dan bakatnya, tapi pemasarannya tidak ada. Maka pusat kerajinan oleh-oleh harus kita bikin. Di samping dia kita latih secara digital nanti ya, sehingga nanti ada tempat ya yang bisa dilihat orang. Jadi kita ajak dia bikin ini, tapi nggak bisa dipasarkan, tidak ada manfaat ekonomi. Semua hal yang kita bangun harus ada dampak ekonomi. Kita tadi sampaikan Mandor tadi tentang dokter tangguh. Apakah ada dampak ekonomi? Iya ada. Pada saat orang badannya sehat, pikirannya sehat, kinerjanya akan meningkat. Sehingga ekonominya akan lebih baik. Jadi semua 36 program kita rancang, semua muaranya nanti akan ada dampak ekonominya. Islamic Center kita bangun nanti di tahun 2023. Ya mudah-mudahan dilancarkan Allah. Ini bisa kita bangun dengan bangunan yang unik, sehingga nanti pedagang di kelilingnya bisa berjalan menikmati ini. Dan kita rancang Islamic Center ini 3-4 tahun ke depan dia bisa mandiri. Dengan unit-unit usaha yang ada di sekitar Islamic Center, dia menjadi mandiri. Kita banyak lihat ya, di banyak tempat lain yang Masjid Agungnya sepi, kemudian cenderung tidak terawat. Nah ini sudah kita antisipasi. Kita bangun dia di ruas jalan yang memang padat. Kemudian bagaimana unik dan ada hal-hal event-event yang terus diselenggarakan di situ. Nah, sehingga ini akan memantik kegiatan lain. Kita tidak boleh dengan keterbatasan dana ini membangun sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan. Membangun sesuatu yang jadi monumental saja. Kalau monumental kan cuma dilihat saja dia, tidak untuk dipakai kan. Nah, kita banyak melihat Masjid Agung yang sepi, tidak terawat. Nah, kita tidak menginginkan itu terjadi di Kabupaten Batanghari, termasuk tempat ini. Dia harus bisa dikunjungi orang, harus ramai, harus punya dampak ekonomi. Dari ekonomi itu akan terjadi perawatan nanti. Maintenance-nya akan jalan. Jadi kalau untuk tempat disiapkan, tapi untuk networking pemasarannya nanti juga ini kan? Kita latih. Nah, kita latih dengan dinas terkait. Bagaimana dilatih, bagaimana membuat packaging yang baik ya, sehingga tampilnya lebih menarik. Kemudian juga e-commerce-nya dilatih, karena zaman sudah digital kan. Jadi di samping dia tempat ada bisa dipamerkannya, dia juga harus bisa mengikuti kekinian lah. Tidak boleh tidak update kan? Iya. Pak Bupati, saya tertarik tadi sempat disinggung tentang dokter tangguh tuh. Saya lihat di Jambi ini kan sebatas sepengetahuan saya rasa hanya di Batanghari yang ada. Bagaimana dokter, ada dokter bidan, dia datang ke dusun-dusun gitu ya.
memberikan layanan kesehatan. Itu awalnya bagaimana itu konsep itu, Pak Bupati? Pertama dari data ya. Dari data kita lihat populasi stunting di Batanghari tinggi. Bayangan saya bahwa pengetahuan, keberdayaan masyarakat tentang kesehatan masih rendah. Yang kedua, karena saya orang Batanghari, tinggalnya orang desa juga, kita tahu begitu banyak orang yang terbatas untuk mengakses pelayanan kesehatan, Paskes, Puskesmas ya. Keterbatasan itu bisa macam-macam. Bisa jadi karena pengetahuan tadi. Karena dia, waduh susah lah kalau berobat. Nah, masih opininya masih begitu. Kemudian juga keterbatasannya mungkin karena jarak ya. Jadi kita tawarkan solusi dokter tangguh yang dia mendatangi orang yang mengeluh tentang kesehatannya. Nah, ini di akhir Desember kita jalankan 5 bulan, sudah ada 6.581 orang yang ditangani dokter tangguh ya, pasien ini. Ada yang stroke tidak bisa jalan lagi, keluarganya mungkin kurang mampu ya untuk mengecek kesehatannya di Paskes, karena perlu biaya kan. Nah ini yang kita coba mudahkan. Ya, jadi menjemput yang tertinggal lah dokter tangguh ini. Itu kan di masyarakat kita kan ada yang mungkin kelewatan lah soal dia belum punya BPJS gitu, Iya. Pak Bupati. Kalau bagi masyarakat yang dia nggak punya BPJS dan lain sebagainya tetap dilayani. Tetap dilayani, karena dokter tangguh ini gratis. Nanti di tangan dokter tangguh, kalau memang dia perlu tindakan lanjutan, dibawa ke rumah sakit, dan kebetulan dia orang kurang mampu, kita ada dana di dinas sosial yang akan bisa membiayai kesehatannya. Nah, nanti kita daftarkan juga BPJS, karena ada 6.000-an BPJS orang kurang mampu yang kita siapkan. Nanti akan kita bayarin BPJS-nya dan dia bisa secara rutin menggunakan BPJS. Tapi untuk tindakan pertama dokter tangguh tadi tidak bayar, free dia. Free ya? Free ya. Kalau mekanismenya gimana nih Pak Bupati untuk orang bisa mendapatkan layanan itu? Dia bisa jadi informasi dari tetangganya, bisa jadi dari kepala desanya, bisa dari camat, atau yang bersangkutan, keluarga bersangkutan. Dia ada call center yang dokter tangguh ini. Silakan dia hubungi, nanti dokter tangguh akan datang ke sana. Atau dokter tangguh mendapat informasi sendiri, dia akan datang sendiri. Nah, di samping itu dia akan melakukan edukasi ya. Tadi termasuk ya kepada orang tua yang anaknya stunting, dia akan memberikan edukasi tentang bagaimana merawat anak yang baik, gizi yang baik. Ya. Jadi bukan hanya dia treatment pengobatan, tapi juga terhadap tindakan preventifnya, preventif tentang kesehatan. Ini mau kita lanjutkan di tahun ini, dilengkapi dengan sosialisasi tentang kesehatan gigi ya. Karena orang kita belum begitu aware lah dengan kesehatan gigi. Padahal ini fatal ya, banyak saraf di sana. Nah, saya sudah ngajak ke teman-teman di kesehatan, nanti kita akan masifkan tentang perawat gigi. Tapi saat ini kita fokus pengobatan dan penurunan populasi stuntingnya. Pak Bupati, dari 36 program tadi, mulai dokter tangguh dan lain sebagainya, kemudian tinggal 3. Nah, sementara nih 3 ini kan kita masih sampai 2024 ya Pak Bupati. Apakah Pak Bupati melihat nanti akan mengimprovisasi program Pak Bupati? Ini ada sesuatu nih, saya akan tambahin lagi gitu. Apa kira-kira? Itu wajib ya. Jadi setiap program yang dijalankan pasti tidak sempurna deh. Perlu ada evaluasi. Setelah evaluasi perlu ada perbaikan, penyempurnaan. Tidak mungkin program yang idenya ide baru terus langsung sempurna deh. Pasti perlu penyempurnaan. Nah, jadi tahun berjalan ini menyempurnakannya. Yang 33 yang sudah jalan di tahun ini, tahun 2022, kita sempurnakan di tahun 2023. Terus lagi lanjut ke 2024. Karena semuanya kan berubah. Situasi berubah, keadaan berubah. Bagaimana program ini dia everlasting lah. Supaya berlangsung lama, perlu ada penyesuaian. Nah, kita minta teman-teman di dinas-dinas terkait update lah deh dengan keadaan-keadaan yang berubah ini. Kemudian melakukan self assessment terhadap kinerja yang mereka lakukan sehingga evaluasinya menjadi utuh. Kemarin kita temu dokter tangguh yang ternyata perlu bidan karena perlu menangani orang hamil ya. Jadi orang hamil ini agak sungkan dia kalau dipegang cowok kan. Budaya orang Batanghari. Jadi harus pakai bidan cewek lah deh. Bidan cewek yang bisa mengedukasi tentang bagaimana asupan gizi anak dalam kandungan. Terus nanti bagaimana dia bisa gerak supaya kelahirannya lebih lancar. Jadi dia sekaligus edukasi lah. Kita juga punya pelatih tangguh ya untuk olahraga. Karena tadi anak-anak muda harus sehat jiwa dan badannya kan. Itu pelatih tangguh itu gimana itu? Atau konsepnya hanya untuk bidang olahraga? Pelatih tangguh hanya bidang olahraga saja. Jadi dia mendatangi sport-sport tempat anak-anak berkumpul olahraga. Dia akan membuat jadwal. Yang sepak bola latihan sepak bola, yang tenis latihan tenis, yang poli latihan poli. Nah, sekarang kita angkat
baru 16 orang, ternyata perlu ditambah. Kemudian juga diperlukan beberapa peralatan ya menurut mereka karena keterbatasan pengetahuan warga dan keterbatasan sumber daya lah yang ada di desa. Kayaknya di tahun 2003 ini harus kita support sebagai peralatan olahraga itu. Kita tahu tidak mungkin orang itu bisa kuat bersaing kalau tubuhnya tidak bugar kan. Jadi terkait dengan kesehatan juga ini. Iya. Kemudian kita juga takut dia nanti terkena narkoba. Kalau anak-anak yang rajin olahraga, kecil kemungkinan dia kena narkoba. Karena dia akan lebih sayang dengan tubuhnya kan. Iya. Terus kalau malam sudah capek lah dia. Nah, ada mau begadang-gadang lagi dia. Pak Bupati, dari sekian waktu memimpin Batanghari, terlintas gak semacam Batanghari ini nanti mimpinya Pak Fadil akan seperti apa gitu? Ya, kalau saya sangat meyakin ya, Batanghari ini akan ramai dikunjungi orang Provinsi Jambi. Karena posisinya secara geografis dia menguntungkan. Kemudian kita pengen mencetak orang-orang Batanghari yang bisa berkontribusi besar bagi Provinsi Jambi, bagi Indonesia, lewat kegiatan-kegiatan kompetitif tadi. Kemarin kan saya sempat disinggung orang. Di tahun 2022, semua venue olahraga di Batanghari saya rehabilitasi. Karena sudah banyak yang rusak. Orang menanyakan, itu apa gunanya nanti? Dianggap pemborosan lah segala macam. Saya sampaikan, anak-anak yang berlatih itu, tanpa ada pertandingan, dia tidak akan punya jiwa kompetitif. Orang hebat itu lari dari kompetisi. Orang hebat itu lahir dari persaingan. Kemudian, setelah ini jadi, kita akan banyakkan event-event olahraga di Kabupaten Batanghari. Di samping event seni dan budaya. Kenapa? Dengan membuat event itu, akan datang orang dari luar Batanghari. Timbullah belanja di sana. Timbullah silaturahmi di sana. Kita sangat meyakin bisnis, usaha, semua hal lah. Tanpa silaturahmi, tanpa komunikasi, tanpa koordinasi, tidak akan jalan ya. Jadi kita sudah sering nih bikin event-event yang di tingkat Provinsi Jambi. Ya, nanti kalau memungkinkan melatih tingkat nasional. Karena interaksi antara mereka ini akan menimbulkan bisnis baru nanti. Ya kan, yang punya produk ini nanti mungkin bisa dipasarkan di tempat temannya yang datang tadi. Nah, saya sangat meyakini itu. Mimpi besar Pak Bupati yang menjadikan Batanghari nanti menjadi destinasi orang untuk datang kemari. Ini kan mesti apa arahan Pak Bupati kepada masyarakat nih agar ini linear gitu. Ya. Yang pertama, kita harus punya budaya untuk merawat. Nah, kita sedang ngajak masyarakat bagaimana timbul budaya merawat. Bahwa ini hartanya orang Batanghari. Mari kita lihat ada lampu yang pecah, ada lampu yang hilang. Ini tidak bisa dijaga oleh Satpol PP. Yang bisa menjaganya orang Batanghari. Satpol PP itu betul tugasnya itu, tapi tidak akan cukup kuat sumber dayanya. Bagaimana punya rasa memiliki. Kemudian kita harus menanamkan budaya, bagaimana kita ramah dengan orang yang datang ke Batanghari. Apabila itu dilakukan, orang merasa nyaman, merasa dihargai, merasa dihormati, banyaklah orang datang ke Batanghari. Kita tahu, Batanghari secara alami tidaklah kabupaten yang indah. Makanya kita harus kolaborasikan dengan wisata buatan ya, seperti yang kita lihat saat ini. Kalau Kerinci kan dia diberikan alam yang bagus ya, sejuk segala macam ya, banyak gunung. Batanghari kan tidak dapat itu. Tapi potensinya ada. Kita kembangkan sesuai potensi kita saja. Di samping dengan hal-hal buatan yang unik-unik tadi. Apakah nanti kalau mandor ujung tahun depan kesini lagi melihat Islamic Center, kita bakal ketemu lagi yang unik. Nah, jadi akan ada kejutan-kejutan berikutnya. Karena manusia tuh hobi dengan kejutan. Iya betul. Nah, memang manusia tuh hobi dengan kejutan. Walaupun ada 1-2 orang yang terkejut itu bisa meninggal kan. Pak Bupati, kita udah di ujung nih. Iya. Barangkali ada hal yang mau disampaikan kepada publik ya, masyarakat Batanghari gitu. Silakan. Ya. Yang pertama saya mengajak ya sanak saudara saya, sahabat-sahabat saya, seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari untuk sama-sama kita jaga. Sama-sama kita jaga apa yang telah kita bangun ini, yang memakai uang rakyat Kabupaten Batanghari. Kemudian saya mengajak warga Batanghari untuk selalu optimis kita. Bahwa apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan, pada saat bersama kita lakukan, pada saat sungguh-sungguh kita lakukan, maka Allah pasti akan meridhoinya. Yang ketiga, mari sama-sama kita ajak sanak saudara kita untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah kita bangun di Kabupaten Batanghari. Mari kita nikmati program pemerintah yang dijalankan di Kabupaten Batanghari. Dan kepada orang di luar Batanghari, singgahlah di Batanghari saat ini.
Maka sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua akan melihat sesuatu yang berbeda di Kabupaten Batanghari. Makasih. Oke, oke, terima kasih Pak Bupati. Ya. Tribuners, kita sudah di ujung acara Mojok Tokoh kali ini bersama Bupati Batanghari, Bapak Fadil Arif. Sampai ketemu di acara Mojok Tokoh berikutnya di Tribun Jambi. Sampai jumpa.